Arsyadi Fauzan Wisesa akan membahas tentang analisis dampak game online terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Arsyadi Fauzan Wisesa dan aku mau mempresentasikan presentasiku yang bernama analisis dampak pembelian item dalam game online terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 5 SD. Siswa SD tugasku kelas 5 dan 6. Jangan. Oke. Ada 3 latar belakang. Latar belakang pertama adalah dengan teknologi maju dan menjadi lebih canggih, membuat game lebih kompleks. Dengan game lebih kompleks menjadi lebih mahal untuk dibuat. Jadi game developer mencari cara untuk membuat uang dengan membuat konten baru atau kosmetik. Dengan kosmetik game online populer di remaja. Populer di remaja karena bisa bersosialisasi dan bisa kasih lihat orang lain yang item yang dibeli dengan dari uangnya. Tetapi 94% orang di Indonesia yang bermain game membeli item tapi nggak disadari membeli terus. Jadi mendapat sifat konsumtif. Rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis dampak dampak pembelian item game online terhadap perilaku konsumtif siswa SD kelas 5 dan 6 tugasku. Fokus batasan masalahnya adalah fokus penelitian dan analisis pada dampak game online terhadap perilaku konsumtif siswa Islam tugasku kelas 5 dan 6. Ada teknik pengumpulan datanya, ada 3 teknik pengumpulan data. Ada teknik wawancara dengan 3 orang, ada Google Form atau kuesioner dengan 39 orang, dan ada studi literatur atau penelitian online atau googling di internet. Landasan teori pengertian remaja. Usia 10 ke 13 adalah usia remaja awal. Dengan remaja awal dapat fase pencarian dan eksplorasi. Tetapi dengan masuk remaja awal dapat banyak emosi baru yang remaja awal susah dikontrol, dan dengan susah dikontrol dapat banyak impuls dan lain-lain. Ada 3 aspek bermain game. 5 aspek game online ada aspek kesehatan yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, bagaimana dia makan atau kalau dipengaruhi dengan main game online. Aspek kedua adalah aspek psikologis, berkaitan dengan bagaimana kegiatan main game mempengaruhi dengan emosi atau mental para gamer. Ada aspek akademik berkaitan dengan nilai-nilai atau dipengaruhi dengan main game terlalu banyak atau gitu-gitu. Ada aspek sosial, bagaimana para gamer berinteraksi dengan orang lain di luar game atau di dalam game atau dipengaruhi dengan main game terlalu banyak. Dan ada aspek keuangan berkaitan dengan bagaimana para gamer mengatur uang dan bagaimana dia belanjain dan pakai uangnya. Kalau ada pengertian dalam konsumtif dalam main game. Konsumtif merupakan kecenderungan seseorang untuk menghabiskan uang atau jasa untuk item yang tidak diperlukan secara berlebihan dan tidak disadari. Ada 3 hal penyebab perilaku konsumtif.
ada nomor 1, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan meningkatkan rasa percaya diri juga para gamer mau lebih percaya diri, jadi mau beli lebih untuk lebih rasa. 2, ada rasa pencarian, karena para gamer juga di usia remaja awal juga di fase eksplorasi, jadi masih mau eksplorasi di dalam gamenya dan mau coba fitur baru, konten baru dan kosmetik baru. Dan 3, ada tertantang untuk bereksplorasi dan tidak meninggalkan fitur baru. Jadi juga bisa develop FOMO atau fear of missing out. Ada ini data yang dapat dari Google Form. Yang ini question ini adalah berapa sering kamu membeli dari game. Yang paling banyak ada 33,3% orang mengatakan dia membeli game satu kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun adalah waktu yang panjang, jadi itu nggak menginflik perilaku konsumtif. Tapi ada 2,4% yang bilang kan dia membeli 2-3 minggu sekali. Kalau 2-3 minggu sekali masih lama, tapi kalau terlalu banyak uangnya bisa habis. Yang question yang ini adalah berapakah jumlah yang dipakai untuk menghabiskan yang di main game. 38,1 mengatakan uang yang menghabiskan adalah 10 ke 20 ribu. 10 ribu adalah uang yang kecil. Jadi jadi kalau membeli itu uangnya nggak habis. Tapi karena uangnya kecil, bisa dapat aspek psikologisnya, bisa membeli lebih banyak dapatkan sifat konsumtif. Tapi ada 2,4% orang yang mengatakan dia menghabiskan 400 ke 500 ribu rupiah kalau sekali pas main game. Kalau 400 ke 500 uang setiap kali membeli dalam 1 tahun masih wajar, karena waktunya lama dan itu merasakan meningkatkan untuk 1 hari dalam 1 tahun. Tapi yang berbahaya adalah menghabiskan 400-500 dalam 1 bulan sekali. Kesimpulannya adalah video game online mempunyai hubungan dengan perilaku konsumtif remaja. Banyak fitur baru yang secara regular berotasi dan remaja masih di fase eksplorasi, meningkatkan dia untuk membeli lebih banyak untuk merasa lebih keren. Adanya remaja juga dapat emosi baru yang susah dikontrol, dapat banyak impuls baru dan remaja juga coba cari identitas baru dan main game dan membeli item, membuat struktur untuk identitas diri. Itulah mengapa gamer atau pemain game remaja harus belajar mengontrol uang dan impuls dia. Sarannya bagi peneliti selanjutnya dapat membantu menambah referensi mengenai pentingnya untuk mengajarkan anak disiplin dengan uang dan memberikan batasan untuk main game, jadi anak mental dan kesehatannya terjaga. Terima kasih untuk melihat presentasi kelasnya. Arsyadi Fauzan Wisesa. Silakan Ibu Enci. Aduh, Masya Allah, Arsyadi kamu kok mirip personel BTS ya? Hah? Mirip gitu sepintas. Kamu suka main game sayang? Iya. Game apa? Biasanya PUBG? game FPS. Oh. Kayak Fawas itu bilang FPS. Kapan-kapan kita main bareng ya?
Kalau main game biasanya sama siapa sayang? Sama teman aku. Sama teman. Berapa lama? 2 jam? 3 jam? 5 jam? 4. 4 jam sehari. Empat. Oke. Terus suka beli item apa kalau di game online? Biasanya kosmetik, tapi kalau aku kalau untuk beli item pakai uang aku sendiri, jadi aku nggak bisa beli banyak. Berapa kamu biasanya belinya? Berapa? 10.000 atau yang 400.000 tadi? Biasanya kalau aku kayak 200 ke 300 ribu satu kali dalam 1 tahun. 1 tahun. Papa mama tahu? Iya. Mengizinkan? Aku harus tanya kalau boleh beli itemnya. Oh gitu, keren buat papa mamanya karena Arsyadi mau beli item game online harus izin papa mama dulu. Tapi kalau ibu, kamu cita-citanya mau jadi apa? Sama kayak anaknya ibu, anak ibu, Bu Novi, Pak Agus, saya punya anak saya cita-citanya pengen jadi pembuat video game. Sekarang dia kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia, hanya ada satu, adanya di Jogja, karena dia pengen jadi pembuat video game. Dan itu memang ternyata memang anak-anak zaman sekarang cita-citanya udah lagi nggak kayak dulu ya. Keren banget. Arsyadi cita-citanya mau jadi pemasak. Masya Allah. Pemasak. Chef, pemasak. Bu Enci nggak percaya kalau belum dibawain. Sukses buat Arsyadi, cita-citanya semoga tercapai. Makasih. Nanti kalau udah jadi chef terkenal, jangan lupa sama Bunci ya. Ditunggu. Keren, tepuk tangan buat Arsyadi ya. Aku